Selamat datang di video ketiga. Sekarang Anda sudah tahu peran dan sikap fasilitator. Tapi dalam prakteknya, setiap kelompok punya dinamikanya sendiri. Bagaimana cara mengelolanya? Dan bagaimana teknik menggali informasi yang mendalam? Mari kita bahas. Dalam FGD, kita akan bertemu beragam karakter peserta. Secara umum, ada 3 tipe yang perlu kita kenali. Si dominan yang banyak bicara, si pendiam yang lebih banyak mendengarkan, dan si pengganggu yang sering membawa diskusi keluar jalur. Keberhasilan kita tergantung pada kemampuan mengelola ketiganya. Jangan biarkan satu suara mendominasi. Cara terbaik adalah mengapresiasi kontribusinya, tetapi dengan lembut alihkan kesempatan ke orang lain. Gunakan kalimat seperti, "Terima kasih sekali atas sharingnya yang lengkap Pak Budi. Sekarang saya ingin dengar pendapat teman-teman yang lain. Ibu Siti, bagaimana menurut Ibu?" Ini sopan, tegas, dan inklusif. Jangan panggil mereka dengan cara yang memalukan. Sebaliknya, ciptakan undangan yang aman dan spesifik. Dekati mereka jika memungkinkan, dan gunakan kalimat berempati. "Wah, saya lihat ada Ibu Lisa dari RT 02. Ibu ada pengalaman atau pendapat terkait masalah ini?" Atau, "Pak Andi, sebagai petani, saya yakin Bapak punya pengalaman dengan hal ini. Bisa diceritakan?" Ini menunjukkan Anda benar-benar ingin mendengar suaranya. Jangan ditolak mentah-mentah. Hargai masukannya, tetapi bawa kembali ke fokus diskusi. Katakan, "Itu memang persoalan penting, Pak. Bisa kita catat dulu di flip chart untuk dibahas nanti?" Sekarang, terkait topik kita hari ini tentang kesulitan pemasaran, pengalaman Bapak seperti apa? Dengan begitu, peserta tetap dihargai tanpa mengorbankan alur diskusi. Nah, setelah kita bisa mengelola kelompok, bagaimana cara menggali informasi yang tidak hanya banyak, tetapi juga mendalam? Jawabannya adalah probing. Probing artinya menyelam lebih dalam. Dari jawaban yang di permukaan, kita gali hingga mendapatkan cerita, perasaan, dan contoh yang spesifik. Ini adalah teknik probing paling dasar. Ketika seseorang memberikan jawaban yang umum, tanyakan hal ini. Misalnya, jika peserta bilang harga pupuk itu mahal, jangan berhenti di situ. Tanya, "Bisa dijelaskan lebih detail mahal itu seperti apa, dibandingkan kapan?" Atau, "Bisa Ibu beri contoh untuk satu musim tanam, biasanya habis berapa untuk pupuk?" Pertanyaan ini akan mendapatkan data kuantitatif dan kualitatif yang lebih akurat. Refleksi adalah teknik mengulang atau menyimpulkan inti dari yang disampaikan peserta dengan kata-kata Anda sendiri. Ini menunjukkan bahwa Anda mendengarkan dan memastikan pemahaman. Misalnya, "Jadi menurut Bapak, inti masalahnya adalah kurangnya informasi tentang harga pasar, begitu?" Diam sesaat juga adalah probing yang sangat powerful. Setelah seorang peserta selesai bicara, diamlah selama 3-5 detik. Seringkali mereka akan melanjutkan sendiri dengan informasi yang lebih dalam. Data sosioekonomi tidak akan lengkap tanpa memahami aspek emosional dan sosialnya. Gunakan pertanyaan untuk menggali hal ini. Misalnya, setelah peserta bercerita tentang gagal panen, tanyakan, "Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu ketika melihat tanaman yang sudah dirawat mati?" Atau, "Apa dampak gagal panen ini untuk biaya sekolah anak-anak?" Pertanyaan ini membuka wawasan tentang kerentanan dan ketahanan masyarakat. Inti dari semua teknik ini adalah satu, mendapatkan cerita, bukan hanya jawaban. Kita ingin memahami pengalaman hidup mereka, bukan hanya mengisi checklist pertanyaan. Ceritalah yang akan memberikan warna, konteks, dan makna mendalam bagi data kuantitatif yang kita kumpulkan. Teknik-teknik ini butuh latihan. Coba praktikkan dengan rekan kerja, saling bergantian menjadi fasilitator dan peserta. Di video terakhir, kita akan melihat simulasi lengkapnya dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang umum terjadi. Sampai jumpa di video terakhir.